Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Bella Azizah. NIM saya 2018-320116. Di sini saya akan mempresentasikan tentang faktor non-kendali pada pengukuran kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Pengukuran kinerja adalah kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Adapun penilaian kinerja menurut Sri Mindarti adalah penentuan efektivitas operasional, organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik. Tujuan pengukuran kinerja keuangan perusahaan ada 4. Yang pertama, mengetahui tingkat likuiditas. Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih. Yang kedua, mengetahui tingkat solvabilitas. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, mengetahui tingkat rentabilitas. Rentabilitas atau yang sering disebut dengan profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Yang keempat, mengetahui tingkat stabilitas. Stabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya serta membayar beban bunga atas hutang-hutangnya tepat pada waktunya. Faktor non-kendali itu ada 3. Yang pertama, faktor ekonomi dan kompetitif atau persaingan. Yang kedua, tindakan alami. Biasanya ini peristiwa besar, tak terduga, dan tidak terkendali, seperti badai, gempa bumi, dan banjir. Yang terakhir, saling ketergantungan. Saling ketergantungan menandakan bahwa area organisasi atau individu tidak sepenuhnya mandiri, dengan demikian hasil yang diukur dipengaruhi oleh orang lain dalam organisasi. Pengertian distorsi. Distorsi adalah suatu kondisi terjadinya kekacauan dan penyimpangan yang dapat mengakibatkan terganggunya proses pencapaian sebuah tujuan. Manajer dapat mengurangi beberapa efek distortif dari beberapa faktor yang tidak terkendali. Ada 2. Yang pertama, mengontrol untuk tak terkendali sebelum periode pengukuran, atau dapat menentukan ukuran hasil untuk memasukkan. Yang pertama, ada asuransi, lalu desain struktur tanggung jawab. Yang kedua, mengontrol untuk tak terkendali setelah periode pengukuran, atau dapat menghitung dan menyelesaikan efek dari faktor yang tidak terkendali yang tersisa. Ada 4, yaitu analisis varian, standar kinerja yang fleksibel, lalu evaluasi kinerja relatif, dan evaluasi kinerja subjektif. Kinerja keuangan risk adjusted. Risk adjusted return on capital adalah suatu metode pengukuran kinerja keuangan berbasis risiko (RAROC) sebagai alat ukur kinerja keuangan atau evaluasi kinerja, mengalokasikan modal pada setiap unit usaha sebagai bagian dari proses untuk menentukan risk adjusted return on capital. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.